Segenap para Syekh Mursyid yang hadir pada manakib online internasional pada pagi hari ini, di antaranya Romo Yai Mahya, Romo Yai Anang, Romo Yai Mustafa, Bapak Kiai Haji Taufik Hidayat, Bapak Kiai Dr. Faisal Reza Adib, Ayahanda Profesor Edi Sunaryo, Bunda Ayah, Bunda Dr. Sari, Bapak Profesor Priyatno, wabil khusus kepada Sohibatul Hajat pada pagi hari ini, Ibu Haja Diana Audi dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengeras Amin. sahabat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ola Syekhuna wa mursidina wa murabi arwahina hadrati Syekh Muhammad Abdul Ghas Tasawas Rafi Kitabihi wa dojilu syuhur li talbi rabbil ghafir dar ghafir ghafir. Wa amal aliful awal fi hada syahri al-ihsan. Al-ihsan huwa tahqiqu fil ubudiyah ala musyahadati hadratir rububiyah binuril basirah. Guru kita Bang Resawah menjelaskan dalam kitab beliau pada ilu syuhur menjelaskan tentang bulan Jumadil awal, Jumadil ula. Huruf yang ketiga adalah alif. Dalam Jumadil ula ada 3 alif. Alif yang pertama diartikan oleh guru kita dengan al-ihsan. Ihsan itu secara bahasa berbuat baik. Dari fi'il madi ahsana yuhsinu ihsanan. Kalau fi'il mujarrodnya hasuna. Hasuna itu bagus, baik. Hasan, bagus. Kalau ahsana berbuat bagus. Nama orang yang ihsan namanya muhsin. Di sini muhsin adalah ihsan adalah salah satu dari rukun agama, arkanuddin. Jadi rukun agama itu kan ada 3, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Orang yang beriman namanya mukmin. Orang yang Islam namanya muslim. Orang yang ihsan namanya muhsin. Guru kita menjelaskan apa itu ihsan. Ihsan itu adalah huwa at-tahqiqu fil ubudiyah ala musyahadati hadratir rububiyah binuril basirah. Yang namanya ihsan itu kata guru kita adalah nyata dalam beribadah. Dalam ibadah nyata dia melihat Allah binuril basirah dengan nur basirahnya. Jadi dalam setiap ibadah, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain, dia nyata menghadap Allah. Ya, dia nyata melihat Allah. Ya. Melihatnya bukan dengan mata lahir, tapi binuril basirah. Dengan mata batin, dengan mata hati. Inilah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Ra'aitu Rabbi bi'aini qalbi. Saya melihat Tuhanku dengan mata hati. Ini ihsan. Ya. Maka ihsan ini adalah satu yang hilang di lingkungan kita. Di negara kita banyak ulama-ulama yang jelasin masalah iman, masalah ihsan banyak dibahas. Tapi jarang sekali yang membahas masalah ihsan. Sampai-sampai di dalam doa juga nggak kebawa. Ya. Maka guru kita dengan keluasan ilmunya, dengan ketelitiannya, dengan kejelian guru kita, diluruskan para khotib Jumat itu. Yang pada di akhir khotbahnya doa Allah waghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, tidak ada muhsin. Mestinya dilurusin, diterusin. Muhsinina wal muhsinat itu baru lengkap. Iman, Islam, ihsan. Sebab Rasulullah SAW menjelaskan. Kata Rasulullah, iman itu ibarat akar. Jadi iman itu ibarat akar. Kalau pohon itu akarnya, itu iman yang menancap ke dalam tanah. Nah, itu yang harus, yang paling pokok kuat itu. Harus kuat ini. Akar ini harus kuat.
Makanya ditalkin, ditanam, namanya akar, nggak ada akar di luar. Akar apaan di luar? Di dalam, ditanamkan. Ya. Jadi iman itu ibarat akar. Ya. Maka kalau orang belum ditalkin, kata pengersa apa, itu belum orang yang beriman. Ya. Belum ditalkin, belum orang yang belum ditanam, akarnya belum ditanam. Masih di luar akarnya. Kalau akarnya di luar, ya kena angin juga lepas itu pohon. Jadi iman itu kata guru kita, kata Rasulullah, ibaratnya akar. Nah, Islam itu ibaratnya adalah oleh Rasul ibarat seperti batang. Batang pohon, ranting, daun, ya, dahan, ranting, daun, batang. Ini namanya Islam. Jadi ibaratnya itu pohon, akarnya nancep ke dalam tanah, ini akan keluar kan. Ada dahan, ada ranting, ada daun nanti. Ini Islam. Ya. Nah, memang tidak semua pohon yang nancep itu ada dahannya, enggak. Ya, tidak semua orang yang beriman itu Islam. Ya. Tidak semua orang yang sudah beriman itu Islam. Kalau belum ditalkin, itu bahasa guru kita. Bahasa Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam. Ya. Jadi kalau orang beriman itu belum ditalkin, ya karena pintu masuk Islam adalah talkin. Apa? Ya belum Islam. Jadi ibarat pohon itu baru akarnya doang, belum keluar dahan, belum ada ranting, belum ada daun. Ya. Nah, sedangkan ihsan kata Rasulullah, ihsan itu adalah diibaratkan dengan bunga dan buah. Ihsan itu adalah buah dan bunga, bunga dan buah. Jadi pohon yang benar, pohon yang normal, setelah lancap akarnya nancap ke dalam tanah, kemudian keluar dahan, ranting, daun, terus dia ada keluar buahnya, ada bunganya, ada buahnya. Nah, itulah di dalam diri kita semua. Ya. Makanya ini kalau nggak ditalkin itu nggak akan bisa. Ya. Ibarat pohon itu nggak akan bisa sempurna. Kadang-kadang ini ada akarnya, daunnya, dahannya, ada mungkin tapi sedikit. Boro-boro berbuah. Orang dahan daunnya aja nggak subur, boro-boro ada buahnya. Nah, nggak bagus. Ini loh makanya guru kita tiga-tiganya ini harus ada. Ada iman, setelah beriman harus Islam. Setelah Islam harus ke ihsan. Nah, ini semua hanya bisa dilakukan kalau sudah ditalkin oleh guru mursyid. Barulah lengkap. 12-nya itu lengkap. Ya. 12-nya lengkap. La ilaha illallah. 12. Muhammadur Rasulullah 12. Arkanuddin juga 12. Ya. 12. Islam rukunnya ada 5. Iman rukunnya ada 6. Ihsan rukunnya ada 1. 1, 6, 5. 5, 6, 1. Dijumlah 12. Nah kalau nggak ada ihsan, ya kurang. Ya, kurang. Maka inilah guru kita. Jadi ihsan ini muncul karena banyak orang Islam yang tidak ngerti ihsan. Padahal itu adalah rukun agama. Ya. Islam dibahas, iman dibahas, tapi ihsan nggak disenggol-senggol. Maka guru kita luar biasa. Kita bersyukur dipertemukan dengan guru mursyid. Ya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nah, di dalam prakteknya ihsan itu kalau di dalam hadis Rasulullah, ketika Rasulullah ditanya, "Mal ihsan?" Apa itu ihsan ya Rasul?
yang nanya malaikat Jibril di hadapan para sahabat. Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Jadi ihsan adalah kata Rasulullah yaitu ibadah. Ibadah dalam beribadah itu bukan saja sholat, puasa, haji, umroh dan ibadah-ibadah yang lain. Ini ka'annaka tarahu, seakan-akan melihat Allah. Yakin seakan-akan melihat Allah. Ya. Nah ini dijelaskan oleh guru kita, ka'annaka tarahu hiya zikru ismi Allah. Yang dimaksud dengan melihat Allah adalah apa? Zikru ismu Allah, menyebut nama Allah. Ya. Menyebut nama Allah. Jadi isinya adalah ihsan itu apa? Menyebut nama Allah, bagaimana prakteknya kita supaya kita ini dalam ibadah kita ini seakan-akan melihat Allah. Prakteknya adalah menyebut nama Allah. Zikir khafi. Zikir khafi nggak ada yang lain. Ya, maka dalam Al-Quran disebutkan, ditulis oleh guru kita juga. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutkan nama Tuhanmu dalam hati. Jadi menyebut nama Tuhan dalam hati. Itulah zikir khafi. Itulah ihsan. Kita laksanakan sholat, hati kita ingat Allah. Kita melaksanakan puasa, hati kita selalu nyantol dengan Allah. Kita ibadah-ibadah yang tawaf, sa'i, dan lain sebagainya. Apalagi mabit, apalagi itu wukuf. Selalu hati ini ingat kepada Allah. Itulah ihsan. Dan praktek kayak begini nggak akan bisa kalau tidak ditalkin, kalau tidak dipertemukan oleh Allah dengan guru mursyid. Nggak bisa. Ya. Seakan melihat Allah itu, ya cuma dibaca begitu aja. Tapi prakteknya, bahwa kita beribadah kepada Allah, seakan melihat Allah itu, prakteknya adalah menyebut nama Allah dalam hati kita. Zikir khafi. Ya. Yang tidak punya zikir khafi nggak akan bisa. Nggak akan bisa sampai ke ihsan. Ya. Nggak akan bisa sampai ke ihsan. Ya. Dalam bahasa guru kita boro-boro ke ihsan, Islam aja belum. Ya. Ihsan ini. Jadi yang dimaksud melihat Allah itu bukan bayangin Allah kayaknya gini. Enggak, bukan. Zikir khafi. Ya. Orang yang ihsan ini namanya muhsin. Ya. Jadi dalam beribadah dia selalu hatinya tidak pernah lupa kepada Allah. Dan di dalam kesehariannya, orang yang sudah ihsan ini luar biasa. Ya. Dijelaskan ihsan atau muhsin. Siapa itu muhsin? Orang yang sudah ihsan. Dalam satu definisi, al-muhsin man ahsana ila man ahsana wa ila man asa'a. Muhsin, orang yang baik itu, orang yang berbuat baik itu adalah orang yang baik kepada orang yang baik dan selalu baik meskipun kepada orang yang tidak baik. Nah, jadi kalau orang yang muhsin itu tidak pilih-pilih, dia selalu berbuat baik. Tidak peduli itu yang orang itu siapa. Ya, mau orangnya baik, mau orangnya nggak baik, orang jahat, selalu berbuat baik. Seperti guru kita, contoh. Guru kita luar biasa. Tamu yang datang ini macam-macam. Kalau dilihatin mukanya beda-beda, ada yang mohon maaf. Bisa jadi ada muka monyet, ada muka babi, ada muka anjing, dan lain sebagainya. Tapi beliau selalu berbuat baik. Inilah muhsin. Ya. Kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang baik, itu semua orang juga bisa. Ya. Kita baik kepada seseorang, orang itu baik, ya wajar. Tapi orang muhsin itu, orang yang sudah ihsan itu tidak seperti itu.
Orang yang sudah muhsin itu adalah berbuat baik kepada orang baik dan juga kepada orang yang tidak baik. Ya. Orang itu nggak baik sama kita, suka gosipin kita, sentimen sama kita, suka bikin curang kepada kita. Tapi kita tetap berbuat baik. Itulah muhsin. Ya. Itulah muhsin. Ini bahasa tanbih. Bahasa tanbihnya adalah harus mesti menyayangi orang yang membencimu. Ini luar biasa ajaran Rasulullah. Ini luar biasa didikan dari guru mursyid kita. Menyayangi orang yang membenci. Lah kalau kita menyayangi orang yang sayang sama kita, mah itu mah nggak usah dibahas. Semua juga bisa. Kita dermawan kepada orang yang rajin memberi kepada kita. Ada tetangga yang rajin ngasih kepada kita. Kita ngasih lagi, wah itu mau wajar. Ya. Jadi yang muksin itu ada orang pelit sama kita. Kita tetap kasih. Ada orang nggak baik kepada kita. Kita tetap baik kepada orang. Itulah muksin. Itulah menyayangi orang yang membenci. Orang senang, kita senang biasa. Tapi kita senang menyenangin, menyayangi orang yang membenci. Itu yang luar biasa. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itulah yang dicontohkan oleh guru-guru kita. Perhatian kepada orang yang cuek. Selalu menyayangi orang yang membenci. Ini adalah akhlak-akhlak dari guru kita. Ya. Abah Sepuh. Orang dalam satu kisah, ada orang kiai di Tasik benci banget sama Abah Sepuh. Sehingga dia itu seorang mubalek dalam ceramahnya selalu menjelek-jelekan Abah Sepuh. Tapi dia nggak tahu wajahnya Abah Sepuh kayak apa. Belum ada foto atau itu. Tapi dalam setiap panggung dia, setiap ceramah, dia selalu menjelek-jelekan Abah Sepuh. Satu saat takdir Allah, dia satu panggung dengan Abah Sepuh. Satu panggung dengan Abah Sepuh. Tapi dia nggak tahu itu Abah Sepuh. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Ya, biasa Abah Sepuh dampingi oleh pengawalnya almarhum Aki Anta Surya. Kiai tadi naik awal ceramah, darder di dalam diri jamaah yang banyak. Isinya juga menjelek-jelekan Abah Sepuh. Dia nggak sadar bahwa Abah Sepuh itu ada di depannya. Abah Sepuh marah, enggak. Ngancam, nanti gua balas, nanti gua naik, enggak. Malah Abah Sepuh nyuruh pendampingnya, Aki Anta suruh, kalau sekarang suruh beli parcel. Aki Anta sana beli parcel. Buat apa, Mbah? Itu buat kiai itu. Buat kiai lagi ceramah itu, nanti kita kasih parcel. Ya, Mbah. Beliin Aki Anta. Ya, Aki Anta udah paham kalau Abah Sepuh ya begitu. Ya. Begitu acara selesai, ini dikasihkan ke kiai tadi. Kiai ini udah. Kiai juga nggak tahu, nggak sadar. Ya, baru sadar setelahnya dia kembali. Ya, ya dari panitia dapat jatahnya. Ini ada yang ngasih tambahan parcel. Jadi siapa? Diusus. Kaget dia. Ternyata yang dia jelek-jelekan itu orang yang ada di depan, bukannya marah, bukannya balas dendam, tapi malah ngasih parcel. Itulah guru-guru kita, benar-benar akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abah Anom juga sama, guru kita juga Abah Awas juga sama, tidak pernah membalas kejelekan orang. Inilah muhsin yang sebenarnya. Muhsin man aksana ila man aksana wa ila man asa. Selalu berbuat baik kepada siapapun. Tidak punya musuh, tidak ada rasa benci kepada siapapun. Dalam hatinya dipenuhi oleh rasa cinta. Dan alhamdulillah kita semua sedang diajarkan ke situ. Sedang menuju ke situ, sedang OTW menjadi orang yang ihsan, yang sempurna. Ya sudah ihsan, tapi ya masih banyak kekurangan kita. Oleh karena itu, teruslah kita lebih istiqomah lagi zikirnya.
khatamannya, manakibnya, amalia mursyid. Kita terus ikuti Abah tanpa ragu sedikit pun. Pasti kita menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.